bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona. COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Mayana di kota Depok, Jawa Barat menangis dan berpelukan setelah terkena pemutusan hubungan kerja. Yang biasanya belanja, nggak belanja gitu. Indonesia resmi masuk jurang resesi pada kuartal 3 2020. Resesi ini disebabkan oleh pandemi. Maka Indonesia bisa secara teknis masuk dalam zona resesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Muhammad Faris Ramdhani Rasantaka bersama dengan partner saya. Hai, aku Zarina Maki. Kami dari tim Universitas Islam Indonesia di sini akan memaparkan esai kami yang berjudul Menilik dampak resesi di masa pandemi terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 khususnya yang terjadi di Indonesia telah berdampak ke berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah pada bidang ekonomi, yang dimana sejak terhitung awal masuknya kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, jumlah kasus positif yang terkonfirmasi di Indonesia mencapai 1,34 juta jiwa. Ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2021. Lantas, dampak apa sih yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini terhadap sektor ekonomi? Dampak yang terjadi akibat pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh negara Indonesia saja, melainkan negara maju seperti Singapura pun ikut terdampak, yang mengakibatkan terjadinya resesi. Kemudian, apa aja sih permasalahan yang timbul di masyarakat dengan adanya resesi tersebut? Berikut beberapa permasalahan yang timbul yang juga menjadi landasan kami untuk menentukan variabel-variabel dalam penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, ada laju PDRB. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pada kuartal 3 tahun 2020, kondisi PDB Indonesia ada pada kondisi minus 3,49%, yang menandakan bahwa Indonesia secara resmi resesi. Setelah pada kuartal sebelumnya, pada kuartal 2 tahun 2020, juga mengalami kondisi minus sebesar minus 5,32%. Yang kedua, ada kondisi penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2020, menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1,63 juta jiwa. Ini dibandingkan pada tahun sebelumnya, pada bulan September tahun 2019. Yang ketiga, ada tingkat pengangguran terbuka. Data tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, tercatat angka tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,07%. Yang keempat, ada indikator tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga. Tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 tahun 2020 tercatat sebesar 4,04%. Maka dari itu, digunakanlah metode klaster pada penelitian ini untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang sama, sehingga dapat dilihat kelompok mana yang memiliki dampak resesi paling parah. Dengan menggunakan metode klaster kemis, didapatkan jumlah klaster sebanyak 4, yang dimana pada klaster 1 memiliki jumlah provinsi 16, klaster 2 berjumlah 5 provinsi, klaster ketiga berjumlah 6 provinsi, dan klaster keempat berjumlah 7 provinsi. Dari hasil rataan setiap klaster tersebut, didapatkan bahwa kondisi paling parah terjadi pada klaster kedua dan klaster keempat, di mana pada klaster kedua memiliki nilai laju PDRB paling rendah sebesar minus 6,35%, dan angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 9,6%. Sedangkan pada klaster keempat memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi sebesar 15,74%, dan tingkat konsumsi rumah tangga paling rendah sebesar minus 2,11%. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, kami menyarankan beberapa hal terkait dampak resesi tersebut yang dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang pertama, pemangku kebijakan dalam hal ini lebih meningkatkan kualitas kebijakan pada laju PDRB yang sangat rendah dan tingkat pengangguran terbuka yang masih sangat tinggi pada klaster kedua. Yang kedua, pemangku kebijakan dapat meningkatkan kualitas kebijakan pada indikator
jumlah kemiskinan yang masih relatif tinggi, dan tingkat konsumsi rumah tangga yang masih rendah pada klaster 4. Yang ketiga, secara keseluruhan untuk 34 provinsi di Indonesia perlu penanganan serius pada indikator laju PDRB dan tingkat konsumsi rumah tangga yang masih sangat rendah atau berada pada kondisi minus. Sekian dari pemaparan kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. The future depends on what you do today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.